Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk hidup kembali di hari ini. Allah mengembalikan roh kita pada tubuh kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, melangkahkan kaki kita ke masjid, menjalani suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ya bisa dibilang pertemuan ini hanya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Bukan berarti ana duduk di sini ana yang lebih pintar dari antum. Cuman berniat hanya saling mengingatkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya. Saling mengingatkanlah karena itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya. Para jamaah, kita hidup di zaman yang bisa dibilang ini adalah akhir zaman. Kita lihat betapa dahsyat kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bala, musibah, ya, penyakit, ya, mahalnya harga-harga bahan, dan cobaan yang lain. Pasti ada yang bertanya, ada apa ini? Kenapa kok kita diuji sama hal-hal seperti ini? Dulu diuji gempa bumi, ya, nanti pindah gempanya ke sana ke tempat yang lain. Selesai urusan gempa, ada COVID-19. Selesai COVID-19, baru ekonomi mau enak, harga-harga naik. Kenapa? Nanti apa lagi? Wallahu a'lam, tidak tahu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin." Ya, tidaklah kena pada kalian musibah, turun bagi kalian musibah, illa bima kasabat aydikum, kecuali itu ya hasil kerja tangan kalian sendiri. Jangan kita tunjuk orang lain, ini gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Ya, para ulama terdahulu saat turun masalah-masalah, ada musibah, ada bala, ya, harga-harga naik, ya, kata mereka, idza irtafa'atil as'ar, kalau harga-harga sudah naik, anziluha bil istighfar, turunin harga-harga itu sama istighfar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nunjuk orang gara-gara ini, gara-gara ini. Keluar ke jalanan, teriak-teriak di jalanan, tidak perlu jamaah. Tidak perlu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama layaknya penyakit, musibah, gempa bumi, banjir bandang, semua. Kita lebih sering nunjuk orang. Ini banjir gara-gara ini. Kerjanya tidak becus, akhirnya banjir. Banjir dari Allah. Ya, Allah mau habiskan satu umat, satu kaum, dikirimin air, banjir, habis semua. Ya, tapi karena kita, ya, mungkin tidak terfikir ke sana, akhirnya keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak semestinya keluar. Menggerutu, nyalahin orang, ya. Padahal mungkin di diri kita itu ada banyak kesalahan yang perlu diperbaiki.
kita diseret di atas musibah, kita bikin musibah yang lain. Ribut di kalangan kaum muslimin, fitnah sini, fitnah sana. Masalah bukan tambah selesai tapi tambah kacau. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana lihat, ana pribadi melihat ini semua terjadi itu ada sebabnya. Ya, bukan harga-harga naik, tapi ujian yang datang pada kita ini itu ada sebabnya. Sebabnya satu. Satu ini menimbulkan datang ini ujian yang bertubi-tubi ini. Sebabnya adalah dosa dan maksiat. Tidak bisa kita bantah ini. Mungkin kita bisa pura-pura baik di depan orang, tapi kita tahu seperti apa sepak terjang diri kita dalam berbuat maksiat dan dosa. Ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu, kita tidak bisa bohong. Dan itu semua, kemaksiat dan dosa tidak lain dan tidak bukan. Ini semua dihasilkan oleh sesuatu yang sangat besar dalam diri kita, yaitu adalah kejahilan, bodoh, kebodohan. Ya, kita ini jauh sama ilmu agama kita. Disuruh datang ke masjid pengajian, anak sibuk begini, di sana ada ini, di situ ada nanti gini, nanti. Tidak ada waktu. Kalau berdoa minta masuk surga, minta banyak hal. Ya, masuk surga. Ditanya amalan ente apa? Mau masuk surga. Ya alhamdulillah. Apa amalannya? Alhamdulillah. Ya, masuk surga amalannya apa? Dipikir sama dia surga itu murah. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Sungguh barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal. Kita mau beli mobil Mercy, mungkin Mercedes, atau mobil-mobil Eropa, atau mobil-mobil yang mahal-mahal, mungkin ngumpulin uang puluhan tahun. Itu pun belum tentu bisa. Belum tentu bisa beli. Kenapa? Karena mahal. Mau beli rumah sulit. Kenapa? Mahal. Tanahnya mahal, tiap tahun naik misalkan. Harga bahan bangunannya mahal, semuanya mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak bilang itu mahal, tidak. Tapi surga ini langsung. Rasulullah bilang, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah. Sungguh barang yang Allah tawarkan ini mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Sungguh barang ini adalah surga. Kita mencari harta yang sama Rasulullah, harta itu dibilang ya kemewahan dunia ini, isinya dunia ini, kata Rasulullah, ya la ta'dilu janaha ba'udah. Tidak lebih baik dari satu helai sayapnya nyamuk. Kita babak belur jamaah untuk nyari dunia ini. Tapi kita seenaknya minta surga, tapi kita tidak punya apa-apa. Apa yang mau kita kasih di hadapan Allah besok? Gimana itu cerita seseorang? Ya, orang miskin datang ke gurunya, dikisahkan dalam satu kitab. Ya, mungkin sebagian kita tahu kisahnya. Datang dalam Abu Sayyad, ya, datang ke gurunya, tanya, anak susah, Ustaz. Cerita sama gurunya atas kesulitan yang dia alami. Ya. Anak sama istri di rumah nangis. Tidak ada uang mau kasih nafkah. Alhamdulillah mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tidak sampai ke titik anak sama istri nangis tidak bisa makan. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sampai seperti itu. Kalau ada angkat tangan. Nanti anak suruh jamaah kirimin makanan di sini. Insya Allah rebutan mau kirim makanan. Tidak ada jamaah. Ini anak istrinya sampai nangis-nangis, bukan cuma anaknya yang nangis, istrinya ikut nangis dari saking dahsyatnya dia punya kemiskinan. Dia datang ke gurunya, Ustaz, anak begini cerita. Kata gurunya, ayo ikut.
Kasih anak waktu, anak mau berdoa, anak mau sholat 2 rakaat dan lain sebagainya. Ya akhirnya ayo ikut. Dibawa ke laut karena dia adalah nelayan. Ayo lempar jaringnya. Bismillah, lempar jaringnya. Subhanallah dapat ikan. Lumayan dapat ikan. Ya sudah, kata gurunya, jual ikannya. Dijual sama dia di pasar, dapat uang. Uangnya dia beliin roti. Kenapa? Anak istrinya lapar. Dibelikan roti, uangnya. Satunya roti, ya ada madunya, katanya satunya roti isi keju. Kayak roti gandum itu dibawa. Di tengah jalan ketemu anak-anak orang miskin, anaknya nangis teriak-teriak. Ya Allah, kesian dia. Dia tawarin ke gurunya, Fadol buat antum satu. Kata gurunya, enggak, itu punya kamu, ambil. Mungkin kalau anak niatnya itu tadi buat anak, mungkin enggak dapat kamu ikan. Tapi itu rezekimu, Allah kasih, ambil, bawa. Enggak masalah, kata guru. Di tengah jalan ketemu orang miskin. Dia enggak tega lihat anaknya nih teriak-teriak. Akhirnya dikasih sama dia rotinya. Ini makan satu. Habis jamaah. Roti itu 2 tadi, habis. Dia sekarang mikir nih anak mau pulang dimarahin sama istri. Sama kayak kita, kalau pulang enggak bawa apa-apa, mungkin ada masalah sama istri ya. Bang, enggak ada. Berubah mukanya langsung. Sama, ini sekarang anak mau ngomong apa sama istri. Saat roti itu dikasih, seneng orang miskin ini. Senyum, anaknya ketawa, bahagia ngelihat dapat makanan. Padahal yang ngasih ini orang miskin. Sama, orang butuh juga. Subhanallah, tidak langsung pulang. Orang ini pikir kalau pulang anak tidak dapat apa-apa. Mikir ya, asal anak ke pasar. Barangkali ada kerjaan atau apa, anak bisa dapat rezeki berangkat ke pasar. Subhanallah jamaah. Sampai di pasar, ada orang teriak-teriak cari dia. Man yadulluni ala Abi Sayyad. Siapa yang bisa ngasih tahu anak mana yang namanya Abu Sayyad? Oh itu ditunjuk semua orang. Itu orangnya itu, datang katanya. Ada itu. Jadi anak, iya. Kenapa? Anak punya utang sama bapakmu dulu. Bapaknya sudah meninggal. Dia ahli warisnya. Orang kalau punya utang sama orangnya sudah mati, kasih ke siapa? Ahli warisnya. Karena itu hak harta buat ahli warisnya. Katanya bapak ini, anak Abu Sayyad. Anak punya utang sama bapakmu. 3.000 dinar atau 30.000 dirham. Bisa beli kambing 3.000. Banyak enggak bang kambing 3.000? Banyak. Beliau paham. Bisa beli 3.000 kambing. Ini dari miskin 0, mungkin min dia. Dalam satu waktu dia ikhlas itu sedekahkan barang dia. Lillahi ta'ala, kasihan sama orang. Di hari yang sama dapat uang bisa beli kambing 3.000, antum bisa bayangin enggak? Enggak bingung antum. Ini mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya sudah terlalu banyak ini. Bingung mau dibuat apa uangnya. Subhanallah, dari hari itu orang ini jadi orang kaya. Dia merasakan bahwasanya sedekah ini luar biasa dampaknya buat harta seseorang. Akhirnya keasikan sedekah. Lihat. Sedekah itu jadi kesenangan dia. Hawa nafsu, karena pengen sedekah. Sedekah 1.000 dirham, sekali sedekah 1.000. Banyak uangnya dia puter, jadi tambah banyak lagi uangnya. Jadi orang kaya akhirnya dia ini. Subhanallah, suatu waktu dia ini ditakdirkan ya, bermimpi, ditakdirkan mimpinya dia itu hari kiamat, mimpi dia. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ditimbang amalannya. Mimpi orang ini lagi tidur. Kiamat, hancur semua. Digiring orang ke padang mahsyar, dipanggil Abu Sayyad, sini maju. Timbang amalannya. Dosanya taruh. Dosa-dosanya ditaruh jamaah. Dreng.
itu timbangan berat jamaah dosanya. Ya Allah, kata dia. Loh ya Allah, kata dia, ana punya sedekah-sedekah banyak, 1.000 dirham, berapa, coba masukin. Tolong dimasukkan sedekah-sedekah ana. Ana bukan tidak punya amalan, ana punya amal soleh. Ditaruh jamaah. Tidak bergerak jamaah timbangannya. Ya Allah. Amal solehnya tidak ikhlas. Amal solehnya tidak didasari sama ilmu, tidak didasari atas cinta kepada Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah. Amal solehnya tidak didasari dengan keikhlasan yang dibutuhkan bagi setiap amalan seseorang. Tidak bergerak jamaah, ribuan dirham ditaruh, tidak bergerak. Bingung dia. Ya Allah, masuk neraka nah ini kata dia. Masuk neraka nah, habis. Katanya Allah, masih ada lagi. Dia lupa jemaah. Dia pernah ngasih 2 roti itu ke orang. Kita di sini ingat dia lupa. Biasanya orang kalau ikhlas beramal jemaah lupa dia. Tapi kalau tidak ikhlas ada di kepalanya terus. Ana sudah gini, ana sudah gini. Biasanya begitu. Sama nih kasusnya. Amalan yang kita ikhlas kerjakan lillahi ta'ala, digerakkan sama ikhlas, lupa kita. Sama ceritanya. Orang ini lupa. Katanya di mimpi itu, jangan khawatir, kamu masih punya amalan. Apa? 2 roti itu. Dimasukkan rotinya jemaah. Tekrut. 2 roti. Tidak seberapa harganya. Goyang jemaah. Sama itu timbangan langsung. Kita lihat 2 roti lawan ribuan dirham. Tidak berarti itu ribuan dirham rotinya yang berat. Sama sekarang. Aduh, masih kurang ini. Kalau sama masih kurang, ini harus kebaikannya yang condong. Masih ada kamu punya satu lagi. Apa itu? Senyumannya anak yang kau kasih itu. Salah satu amal soleh, sururun tudkhiluhu. Ya. Satu amal soleh itu kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang senang, itu amal soleh. Jangan anggap sepele sama kita. Ya. Masih ada lagi katanya. Senyumannya anak itu yang sama kamu dikasih, yang tadi nangis-nangis, saat kamu kasih roti dia ketawa, itu ada timbangannya itu. Itu ada nilainya. Dimasukin lagi. Amalan solehnya lebih berat jamaah. Modal roti sama senyuman orang. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kisah-kisah seperti ini mungkin kita dapatkan di kajian-kajian di masjid. Tidak ada di TV antum ketemu orang berbicara masalah ini, tidak ada jamaah. Kita tidak tahu banyak hal. Terlewatkan dari kita banyak hal, banyak kebaikan, banyak amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak menuntut ilmu. Kaki ini setengah mati, mau datang ke masjid, mau hadir kajian. Pantat kita ini kalau duduk pengajian kayak ada pakunya. Bangun, disuruh bangun. Pulang ada ini di rumah, ditunggu sama ini. Mau ke sini, mau ke sana. Seperti itu. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan yang namanya kejahilan. Orang-orang terdahulu kita, para salafus saleh, para pendahulu dari para sahabat dan yang seterusnya, banyak mereka mengatakan bahwasanya al-jahlu aslu kulli syarr atau ra'su kulli syarr. Kebodohan itu adalah kepalanya seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Antum melihat orang begal, orang berzina, orang bermaksiat, semua itu diawali dengan al-jahl, kebodohan. Orang bodoh sama apa? Bodoh sama agamanya. Tidak ngerti sama ilmu agamanya. Anak muslim, teriak-teriak dia takbir, Allahu Akbar. Iya muslim, tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Kok tidak malu? Kita ini Islam, agama yang dikenal agama yang ilmiah. Punya hujjah, punya dalil-dalil.
Tapi sayang kaum muslimin tidak tahu. Jadi mau dirusak sedikit sama orang kafir, dikasih syubhat sedikit, goyang kita. Padahal semuanya ada dalam Islam, sudah dijelaskan sama para ulama, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan sama para sahabat Rasulullah SAW. Dari tafsir Al-Quran, hadis-hadis, ada jutaan, mungkin ada puluhan ribu hadis. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mungkin pernah menulis kira-kira 50.000 hadis. Semua hadis yang ana tulis kata Imam bin Hanbal sudah ana amalkan. Tidak cuma nulis, diamalkan. Masuk akal tidak itu kira-kira 50.000? Ya, diamalkan sama dia. Sampai-sampai dia mengamalkan yang mungkin berat buat dia. Dia perlu waktu untuk mengamalkan ini, untuk ngumpulin uang dulu. Apa itu? Bayar tukang bekam 1 dinar. 1 dinar itu kira-kira 2,9 juta sampai 3 juta. Bayar tukang bekam 3 juta. Besok jadi tukang bekam semua aja, mah. Sekali bekam 3 juta dibayar. Dia tahu Rasulullah pernah berbuat itu. Anak kumpulin uang untuk melakukan itu. Anak mau tiru Rasulullah SAW. Ini sunnah. Anak mau tiru. Hatta 1 kali seumur hidup. Anak mau tiru. Makanya kata para ulama, ya, sebisa kita, sunnah yang kita tahu sama kita sudah pernah diamalkan meskipun 1 kali. Sunnah apa saja itu silahkan. Kita pernah punya andil mengerjain sunnah ini. Tapi masalahnya kita tidak akan tahu para jamaah kalau kita tidak belajar. Kita tidak punya ilmunya. Membahas masalah ilmu ini para jamaah sekalian. Banyak faedahnya orang-orang yang berilmu. Apa faedahnya? Apa untungnya kita ini punya ilmu? Apa untungnya? Sangat banyak para jamaah sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seorang mukmin di atas muka bumi ini yang berilmu, menuntut ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu, beberapa derajat diangkat sama Allah derajatnya. Bukti nyata ada. Jadi ilmu ini bukan rame-rame di akhir-akhir zamannya Rasulullah, bukan. Dari dulu Allah sudah ngasih lihat ke kita bahwasanya ilmu ini mengangkat derajat seseorang. Dari dulu orang yang pertama kali sama Allah diciptakan di atas muka bumi ini. Ada dalam surat Al-Baqarah ceritanya. Apa kata Allah SWT? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Allah ajarin Nabi Adam. Dikasih apa? Dikasih harta? Kasih ilmu. Allah ajarkan Adam seluruh nama-nama yang di atas muka bumi. Tsumma aradahum 'alal malaika. Terus barang-barang itu, hal-hal benda-benda yang sudah Allah ajarkan ke Nabi Adam, Allah tanyakan ke malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat, coba kasih tahu. Apa itu? Ini benda-benda ini namanya apa? Kalian tahu tidak? Ini kita lihat sekarang. Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam di depannya para malaikat. Ya, ada orang yang merasa dirinya derajatnya tinggi kalau banyak uangnya. Ada yang merasa derajatnya tinggi kalau jabatannya tinggi. Ada yang merasa kedudukannya tinggi kalau istrinya banyak. Macam-macam. Tapi tidak ada nih yang banyak ilmunya, tidak ada. Di ilmu nanti tidak berguna, itu kurang berguna istilahnya. Sekarang itu apa kata ininya, Ustaz? Bil fulus kulluh tembus. Ya. Sama fulus semua bisa tembus. Wah mulus lagi. Gampang semua. Bukan ilmu-ilmu, tidak perlu. Nanti itu gampang. Ya, kita lihat gimana Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajatnya Nabi Adam yang diciptakan sama Allah dari tanah, diangkat derajatnya
di depannya malaikat yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Mana lebih mulia, cahaya sama tanah? Ayo. Siapa yang lebih mulia? Cahaya, sepakat semua. Tapi Allah bermaksud lain. Betul memang kasat mata itu lebih mulia, tapi tidak bisa begitu. Ana memuliakan Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dikasih harta Nabi Adam? Istrinya langsung 4 gitu diciptakan? Anda. Wa 'allama Adam al-asma. Dikasih nama, dikasih tahu itu nama-nama. Terus, ya, jadi Allah saat ngasih tahu sama Nabi Adam, ini hanya antara Allah dan Nabi Adam saja. Malaikat tidak ada yang tahu. Sekarang dipanggil malaikat semua. Wahai malaikat, kalian tahu enggak itu nama-nama itu? Ini banyak ini kisahnya, Allah meninggikan derajat seseorang dengan ilmu. Yang pertama Nabi Adam. Kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, katanya malaikat, Maha suci Engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau beritahu pada kami semua, kata malaikat. Karena malaikat sudah terang-terangan bilang tidak tahu, di situ ada Allah, ada Nabi Adam. Kata Allah SWT ke Nabi Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam kasih tahu malaikat apa namanya. Sekarang malaikat tahu, Nabi Adam lebih tahu dari dia daripada malaikat. Dihargai atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Dimuliakan. Sama apa? Sama ilmu. Ini sudah kisah dulu, sudah mungkin ribuan tahun, mungkin belasan ribu tahun yang lalu, saat Allah masih awal-awal menciptakan manusia. Gimana lagi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai dijadikan menteri. Karena apa? Karena ketampanan? Tidak, ketampanannya nyeret dia ke penjara. Nabi Yusuf itu dimasuk penjara bukan karena dia itu goda perempuan, bukan. Karena digoda perempuan, itu bisa bayangin. Dibalik hukumnya. Dan di situ ada ilmu yang sangat besar. Bahwasanya tipu daya wanita itu dahsyat para jamaah. Inna kaidakunna azim. Ya, dahsyat. Nanti malam kita bahas itu insyaallah. Tidak tahu masjid mana namanya. Karena disuruh bahas tipu daya wanita, fitnah. Allahu Akbar. Ya. Jadi kejadian itu, hitungan detik bisa dibalik. Yang perempuan yang mau, yang perempuan yang menginginkan, Nabi Yusuf tidak mau. Karena ketampanannya, kita lihat ketampanan seseorang menjerumuskan orang, menyusahin orang. Tapi masih banyak itu yang berdoa supaya mukanya glowing, ya, cantik atau tampan ya. Urusan detik jemaah. Dikejar Nabi Yusuf sama perempuan ini, tidak mau, lari, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya di belakang. Sampai depan pintu, buka pintu, ada suaminya. Itu perempuan jemaah langsung 180 derajat, yang jadinya pelaku jadi korban langsung. Wahai suami, ma jaza, dia tanya, apa balasannya? Man arada bi ahlika su, yang menginginkan bagi keluargamu keburukan. Loh, ente yang ngejar ana, kata Nabi Yusuf, terus ana yang dijebloskan ke penjara. Itu hasil dari ketampanan, masuk penjara. Harta ada hasilnya juga, menjerumuskan orang, ditenggelamkan sama Allah dalam muka bumi. Qarun, itu. Tapi Nabi Yusuf sama Allah dikasih ilmu. Ilmu untuk menafsirkan mimpinya si raja yang memenjarakan menteri. Kenapa dipenjarakan? Ditulimi Nabi Yusuf. Kenapa dipenjarakan? Karena dia cemburu, istrinya suka sama Yusuf. Hasan dipenjara aja. Bukan istrinya yang dipenjara, istrinya yang bermasalah soalnya, tapi Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, lagi-lagi Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan apa? Dengan ilmu. Gimana caranya? Raja itu saat mimpi, antum semua tahu kisahnya. Tanya sama paranormalnya, sama orang-orang pinternya. Ya, bisa dibilang mungkin dukun-dukun mereka yang dianggap mengetahui segalanya, yang dianggap tahu ilmu gaib. Sama jamaah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang seperti itu tuh dianggap mengetahui ilmu gaib, padahal mereka tidak tahu.
Gimana mimpi ana? Katanya mereka, adghatsu ahlamin. Itu wahai raja, mimpi tidak ada artinya, santai aja. Karena mereka tidak tahu. Cari muka aja sama raja, tidak punya ilmu. Saat ditanya bilang apa? Aman itu mimpinya tidak masalah. Mimpinya mimpi-mimpi gabut aja, tidak usah dipikirin. Tidak ada maknanya di dalam mimpinya, santai aja raja. Cuman karena rajanya tidak percaya. Dan Nabi Yusuf pernah dipenjara sama salah seorang. Dan orang ini keluar duluan, ada di situ. Saat mereka semua bilang tidak tahu, orang ini ingat. Nabi Yusuf itu titip pesan ke raja, kasih tahu. Tapi orang ini lupa. Katanya orang ini, ana tahu siapa yang bisa tafsirin mimpimu wahai raja. Siapa? Yusuf, orangnya di penjara. Karena orang yang sudah keluar ini mimpinya sudah ditafsirkan juga sama Nabi Yusuf. Ya, kamu yang ngasih minum, kamu yang ngasih makan. Nanti yang ngasih minum yang mati karena dia ngasih racun ke raja. Ya, itu tafsir mimpinya dan benar. Ternyata dipancung itu. Yang ngasih minum, yang satunya hidup. Disuruh ceritain sama raja, anak didolimi, tolong ceritain, dia lupa ada cerita sama raja. Sampai kejadian ini, rajanya mimpi, semua tidak bisa jawab, dia ingat baru, ada Yusuf di penjara, lupa. Nah. Dia titip pesan, tidak sampaikan. Ada orangnya yang bisa. Siapa? Yusuf di penjara. Keluarin, dikeluarin. Tafsirin mimpinya. Besok akan datang 8 tahun, ya, masa subur, setelah itu datang 8 tahun, paceklik. Tidak ada apa-apa sama sekali. Kita harus siapkan barang pangan dan lain sebagainya. Percaya rajanya, diangkat jadi menteri jamaah. Nabi Yusuf buktikan dia lebih berilmu daripada ini paranormal. Sama Allah diangkat derajatnya. Gimana Nabi Musa? Allah angkat lagi-lagi Nabi Musa. Dengan apa? Dengan ilmu. Gimana kisahnya Nabi Musa? Sama siapa waktu itu? Khadir. Kita ngomongnya Khidir ya. Kalau orang Arab mestinya Khadir. Yang benar itu Khadir namanya. Kita lihat, ada orang di situ kata Allah. Dia lebih tahu, dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Didatengin sama Nabi Musa. Ini Rasul, ulul azmi minar Rasul, datengin orang Khadir. Siapa? Ada yang bilang Nabi, ada yang bilang bukan Nabi. Karena apa? Ilmu. Bukan urusan di situ ada orang banyak hartanya, banyak ini bukan, karena ilmu. Jadi urusan ilmu ini sudah jelas nyata mengangkat derajat seseorang di atas muka bumi. Dan yang kedua sudah jelas, ilmu ini mengangkat kebodohan seseorang di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita bilang tadi, bahwasanya kebodohan itu adalah dasar dari seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Kalau kita berilmu, insya Allah sedikit-sedikit keburukan pada diri kita akan dihapus itu, pelan-pelan. Iya atau tidak, mau tidak mau kita duduk di majelis ilmu. Dapat ilmu baru, paling tidak sama kita diamalkan ilmunya, sama kita dipakai ilmunya, terutama dalam urusan ibadah. Jangan kita masuk ke dalam ayat yang setiap hari sama kita dibaca siang dan malam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu? Al-maghdub waddallin. Siapa mereka? Semua para ahli tafsir sepakat al-maghdub itu adalah Yahudi, dhallin siapa? Nasrani. Kenapa al-maghdub Yahudi? Kenapa? Mereka tahu tapi tidak mau diamalkan. Wadhdallin yang tersesat ini Nasrani apa? Beramal tanpa ilmu. Tidak jelas semua amalannya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga memiliki manfaat-manfaat yang lain dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salah satunya bahwasanya
Ilmu itu adalah warathatul anbiya. Ilmu itu adalah yang diwarisi sama para nabi. Kata Rasulullah SAW, inna ma'asyiral anbiya la nurith. Kita para nabi tidak mewarisi harta. Para nabi itu tidak punya harta untuk diwarisi, jemaah. Tapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadhaha atau faman akhadhahu akhadha bihabdin wafir. Barang siapa yang berusaha menggapai ilmu itu, maka dia telah mengambil banyak dari warisan para nabi. Kita ini kalau sudah urusan warisan di dunia ini, tidak sedikit yang saudaranya dibunuh urusan warisan. Tidak sedikit pamannya dibunuh karena urusan warisan. Tidak sedikit saudara tidak saling menyapa karena ribut urusan warisan. Tidak sedikit ini. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Warisan anak cuma dikasih segini, padahal ada segini, padahal ini, padahal itu dikuasai sama kakak saya. Apakah boleh anak memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya? Urusan apa? Ini, waris. Tapi kalau warisannya para nabi dan rasul, tidak ada. Tidur semuanya. Ya alhamdulillah, anak seminggu sekali, ya 2 jam ada waktu untuk nuntut ilmu. Alhamdulillah 2 jam. Mudah-mudahan bisa ditambah lagi besok. Ada yang 0, tidak ada sama sekali. Wah Allah sibuk ini hari weekend tidak bisa. Allah kasih waktu berapa ratus jam kita dalam sepekan untuk duduk di majelis ilmu 2 jam, tidak ada waktu. Pantaskah kita seorang muslim seperti itu? Sebenarnya tidak pantas ya jamaah. Yang kedua para jamaah sekalian, ingat bahwasanya ilmu itu kekal, akan terus ada. Tapi harta itu habis. Antum punya ilmu ada di kepala kita ilmunya. Harta ya habis. Ini salah satu keistimewaannya orang yang berilmu. Dan juga jelas hadisnya kita tahu ya. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Kalau seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali dari 3. Apa yang pertama? Waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. 3 ini. Masuk ke dalam kuburan, ini jalan ilmunya terus ada jamaah. Hartanya nganter dia ke kuburan saja, mobil-mobilnya, anak-anaknya semua nganter aja, habis itu pulang, habis. Teman-temannya pulang, teman nongkrongnya, wallahi jamaah, ada orang cerita sama anak, sangat mengenaskan. Di Jakarta kejadiannya, ada orang setiap hari kerjaannya duduk-duduk, setiap malam main gapleh. Azan bunyi, penuh sama jepitan jemuran, kalah dia, hidung, main lagi, terus setiap hari begitu. Diingetin, berhenti ya akhi. Ini ustaz yang ingetin, ustaznya lewat, azan masjid. Oh iya ustaz, tak ke masjid tapi. Tiap hari nongkrongnya ini 5-6 orang ini. Sohib luar biasa, deket ini. Sehidup semati. Niatnya begitu. Salah satu di antara mereka ada yang meninggal duluan. Tidak tahu serangan jantung, tidak tahu apa, meninggal. Ini temannya jamaah, sehidup semati ini. Solati jenazahnya tidak, ngurus jenazah temannya tidak. Antum bisa bayangin? Bingung harus berbuat apa, enggak tahu mau diapain nih temannya yang mati. Wala ta'ziyah. Bisa tuh bayangkan, sehidup semati kayak gini. Dah ikut nganter ke kuburan, kholas mati. Mudah-mudahan kita panjang umur, kata yang lain. Gapleh, dar. Itu yang sama kita ditukar sama amal soleh, itu yang sama kita ditukar. Itu yang sama kita mau ditukar dengan majelis ilmu, lebih milih majelis seperti itu yang sama kita mau ditukar. Naudzubillah.
Apa? Teman kita ngasih kita apa? Tidak bisa. Masuk kuburan, diantar tidak. Sampai akhirnya Ustaz bilang, itu teman ente meninggal. Iya Ustaz, kita tidak tahu mau gimana. Ustaz yang dicerita sama mana? Sampai sedahsyat itu jamaah. Apa itu sama kita mau ditukar sama majelis ilmu, sama ilmu yang bermanfaat, sama beribadah kepada Allah? Itu yang mau ditukar sama kita. Apakah pantas ini? Ini sesuatu yang tidak pantas untuk jangan sampai tertukar jamaah. Tapi ya itu, kebodohan lagi-lagi menghasilkan kawan-kawan yang seperti itu. Teman yang hanya kita bisa andalkan di dunia sedikit saja, di akhirat tak bisa apa-apa, di alam barzakh tak bisa apa-apa. Betul kata Rasulullah SAW, putus amalannya seorang anak cucu Adam kecuali 3. Dan tidak ada di situ teman, tidak ada teman. Teman yang setiap hari sama dia ditongkrongi, wallahi tidak ada urusannya sama dia di dalam kubur. Syukur kalau temannya mau doain. Alhamdulillah, mudah-mudahan terima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pilih. Ya, hidup cuma sebentar di atas muka bumi ini. Ya, yang sudah tahu, ayo kita perbaiki diri kita. Jangan tabu jadi orang keras. Ya, dikasih tahu tapi tidak mau. Gengsi. Mau datang ke masjid gengsi. Wallahi musibah jemaah, gengsi itu musibah. Ada orang mestinya dapat istri yang soleha, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi. Mestinya dia dapat hidayah, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi, sama kayak Fir'aun. Saat pegang Nabi Musa, masih kecil, Fir'aun itu istrinya bilang, mudah-mudahan ini jadi penyejuk hati buat kita. Kasih petunjuk buat kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat anak. Katanya Abdullah bin Abbas, kalau Fir'aun saat Asia ngomong seperti itu, mudah-mudahan yanfa'ana au nattakhidahu walada. Ya, mudah-mudahan ini anak bermanfaat buat kita dan kita jadikan buat anak kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat saya. Katanya Ibnu Abbas, kalau Fir'aun pada waktu itu bilang, mudah-mudahan bermanfaat buat anak, dia masuk Islam. Dia taat, dia jadi umatnya Nabi Musa. Dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gengsi, sombong, dia tidak mau. Ya, jangan jamaah. Sudah cukup itu. Yang lalu lah biarkan berlalu. Kita jadi seorang muslim yang lebih baik. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, ingat bahwasanya harta itu atau ilmu itu kita tidak perlu capek-capek buat jaga. Kasih satpam. Ya. Untuk apa? Jaga ilmu. Tidak perlu antum. Tapi kalau harta antum kasih satpam yang banyak, itu pun masih kebobolan lagi. Ya, antum sudah kasih satpam banyak jaga harta, masih ada yang hilang kebobolan. Mungkin disikat sama satpamnya itu juga ikut-ikut. Itu udah enaknya antum punya harta. Tapi ilmu tidak perlu jemaah. Tidak perlu antum jaga-jaga pakai satpam, tidak capek untuk menjaga ilmu tersebut. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan seseorang iri sama seseorang, ya, iri kepada hartanya, misalkan iri istrinya ada 2, 3, sedangkan kita tidak bisa, cuma 1. Iri, nah ini tunjuk-tunjukan langsung, itu tunjuk-tunjukan, sudah sama-sama tidak bisa, akui saja jemaah, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang untuk hasad, ya, kecuali pada 2. La hasada kata Rasulullah illa fitnatain. Tidak ada, tidak boleh itu yang namanya hasad kecuali 2. Yang pertama apa? Seseorang yang iri sama orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu tidak apa-apa. Kita iri sama orang, nih orang ahli ilmu, banyak ilmunya, Masya Allah diamalkan ilmunya, anak iri pengen kayak gitu, itu tidak apa-apa, itu tidak hasad. Dan yang kedua, seorang yang banyak uangnya, punya harta banyak, dia gelontorkan dananya untuk khidmat kepada kaum muslimin. Kita iri sama orang seperti itu tidak apa-apa.
Sisanya tidak boleh. Kita lihat di sini kata para ulama, ini bukti bahwasanya ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai iri sama orang berilmu itu tidak apa-apa. Adapun iri sama harta orang tidak boleh. Itu barang hina semua. Tidak perlu kita iri-iri dengan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dikatakan ilmu itu bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana datang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardhan." Ya, perumpamaan kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku membawa petunjuk dan ilmu ini, kata Rasulullah SAW, itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit yang menyirami muka bumi. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Ada tanah-tanah yang baik, dia itu menyerap air. Ini kelompok yang baik. Dia terima air, dia terima ilmu itu maksudnya. Tanah yang baik, tanah yang bagus, saat turun hujan diserap airnya. Ya, ini kata Rasulullah, ini ta'ifah thayyibah, ini kelompok yang baik, dia mau terima itu. Fa'ambatat kullan wal ushb al-kathir. Akhirnya dia menumbuhkan itu rumput-rumput yang bagus, tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas. Yang mana tanah-tanah ini Allah jadikan bermanfaat buat manusia. Jadi yang pertama, tanahnya baik, nyerap air, menumbuhkan asyab, ya, bukan tumbuhan tapi apa namanya, rumput. Enak dilihat tak rumput? Ya. Terkadang rumput itu tidak ada manfaatnya buat manusia para jamaah sekalian. Ushb sama tumbuh-tumbuhan ilalang tidak ada gunanya buat manusia. Ada yang satu lagi, dia itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat buat manusia. Padi, jagung, perlu air enggak? Perlu air. Ya, padi itu gandum, padi dan sejenisnya itu perlu air. Ada tanah yang nerima air tapi yang ditumbuhkan cuma rumput. Ada tanah yang nerima air yang ditumbuhkan apa? Tumbuhan-tumbuhan zara'. Ya. Tanian-tanian yang bisa dimakan hasilnya sama orang dan airnya diserap sama tanah jadi sumur ngasih minum orang. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qai'an la tamsikul ma' wa la tambutu kallan. Ada yang tanahnya turun di ta'ifah, di daerah yang tanahnya tidak bisa nyedot air dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Fadzalika mithlu man faquha fid din wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi fa alima wa 'allama. Dan permisalan ini ya, jadi yang pertama tadi turun, ada yang tanahnya cuma jadi diterima sama dia, cuma tanahnya jadi ilalang saja. Jadi ada yang diterima bermanfaat dahsyat, jadi pertanian, dimakan orang. Gali bor sumur ada airnya, ini bermanfaat sekali buat orang. Ada yang satunya tidak bisa nerima air, tidak ada manfaatnya buat dia, tidak ada manfaatnya buat orang lain. Ini kata Rasulullah, seperti orang-orang yang menerima dakwahku ini, ilmu yang aku beri petunjuk kepada mereka semua, dan dia pahami dan dia ajarkan ke orang. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san walam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan yang satunya sama seperti orang yang tidak ada gunanya, seakan-akan ini anak tidak pernah ada, kata Rasulullah SAW. Ada ribuan hadis disampaikan tapi tidak ada gunanya buat dia. Itu kok ada kucing di dalam jemaah? Taib. Jadi dua permisalannya, yang satunya bermanfaat buat orang, yang satunya tidak bermanfaat buat orang. Kita ini yang mana?
yang bermanfaat, atau yang dihujani diberi hadis-hadis Nabi mental semua. Tidak buat diri dia, tidak buat orang lain. Ada yang bermanfaat buat diri dia, disedot sama tanah, keluar tanaman, meskipun tidak bermanfaat buat orang lain. Ada yang disedot ngeluarkan hasil luar biasa. Dibor ada airnya, sumber. Ada yang nol, diterima ndak, buat dia ndak, buat orang lain juga ndak. Kita yang mana para jamaah sekalian? Hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu sepak terjang diri kita. Dan yang perlu diketahui para jamaah sekalian, dan ini intinya, dari semua yang kita bahas ini intinya, ilmu itu adalah jalan menuju surga. Untuk ilmu buat apa? Jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kita sudah hafal. Barang siapa yang meniti satu jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kita setiap hari minta surga sama Allah. Mudah-mudahan jannah, insya Allah jannah, dikit-dikit jannah, dikit-dikit jannah. Amalannya apa? Mana ilmunya? Dia masuk surga, dia tidak tahu di surga itu ada apa aja, tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu, tidak pernah nuntut ilmu. Apa saja amalan-amalan yang bisa menggiring ke dia ke surga? Tidak tahu. Akhirnya apa? Ikut-ikut orang. Ada video, oh Masya Allah ini bagus videonya ini. Ditiru sama dia. Padahal yang menurut dia bagus belum tentu benar. Ada orang bilang, dipuji-puji di media sosial, bilang, ibu itu sama seperti Tuhan untuk kita. Kita harus sujud, cium. Ini sebagian antum tahu. Ada rambut orangnya agak keribu sedikit. Tahu antum. Ibu itu sebagai TikTok, Tuhan. Saat ada yang membantah bahwasanya tidak perlu orang Islam ikut-ikut hari ibu, tidak perlu. Ibu itu setiap hari kita disuruh, setiap hari ibu. Orang Islam seperti itu. Karena hari ibu dibantah, dia tidak terima. Dia bilang, ibu ini bagi kita sebagai Tuhan. Jadi harus. Kita ini Allah tidak akan ciptakan kita kalau tidak ada, tidak bisa. Tidak ada, kita tidak bisa diciptakan kalau tidak ada ibu. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa ciptakan kita kalau tidak ada ibu. Allahu Akbar. Gimana Nabi Adam? Tidak ada ibunya. Kok bisa? Bahkan tidak ada bapaknya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, oh iya benar ini. Bagus. Tegas ini. Kita perlu yang kayak gini. Kenapa? Kejahilan. Jahil. Duduknya sama orang jahil. Lalat itu jamaah. Tidak mau duduk sama lebah. Tidak bisa. Beda kelas. Ini sudah dikirim-kirim ini. Ini pertanda kajian sudah mau habis ini. Baik. Lalat sama lebah tidak ketemu. Antum melihat lalat itu nongkrongnya sama siapa? Ya sama lalat di sampah. Orang jahil dia nongkrongnya sama yang jahil-jahil. Lebah sama lebah. Yang disedot apa? Ilmu yang disedot. Manfaat luar biasa. Menghasilkan manfaat. Yang disedot sari bunga, yang dikeluarkan madu. Lalat. Yang disedot apa? Wallahu a'lam, di bak sampah sama dia dihantam. Kita dihantam lagi sama lalat. Jalan perut akhirnya. Muntaber dan lain sebagainya. Kita yang pilih mau jadi lebah atau mau jadi lalat. Dan masih banyak para jamaah sekalian subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang manfaat-manfaatnya ilmu sangat luas dan sangat panjang. Waktu yang kita miliki tidak sepanjang itu. InsyaAllah yang Anda sampaikan bisa sampai buat Anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Ya mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan beberapa pertanyaan. Fadhol. Tapi Anda berharap tidak ada ya jamaah. Waduh, ini ada surat nih.
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi keadaan di antara dua orang tua yang sudah bercerai dan saling membenci. Ketika saya ingin menemui ayah saya, ibu saya marah dan berkata bahwa saya zalim dan durhaka karena melawan larangannya. Dari sini sikap apa yang harus saya ambil? Apakah menuruti ibu saya dan memutus tali silaturahmi dengan ayah saya atau mengingkari perintah ibu saya dengan berbohong? Apakah ini termasuk dosa dan kezaliman terhadap ibu saya? Nah, ya kita perlu tahu bakti sama orang tua itu tidak mutlak. Ya. Tidak semua perintah orang tua 100% sama kita harus ditaati. Sekarang gimana ceritanya kalau orang tua antum bilang, awas kamu kalau sholat dolim kamu, durhaka. Gimana, antum mau ikuti? Enggak. Jadi berbakti sama orang tua itu ada batasnya. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya durhaka sama orang tua. Ibumu memerintahkanmu untuk durhaka sama bapakmu. Sedangkan kita sama Allah SWT diperintahkan untuk berbakti kepada meskipun cerai. Paham ya, Ma? Apakah jika cerai bapak itu sudah bukan orang tua? Bukan. Ya, jadi mungkin di sini ya ini. Ibunya beliau yang tanya, belum tahu ilmunya. Keluarlah kata-kata seperti ini. Apakah tidak berbahaya ini? Kalau orang ini tidak tanya, dipikir anak harus taat sama ibu. Kalau tidak, anak durhaka. Tidak seperti itu. Jadi, saran anak, yang pertama, dia tidak boleh taati ibunya, karena ibunya salah di sini. Dia tidak boleh taati ibunya. Ibunya salah di sini. Ya, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi yang nomor satu sama bapak, sama ibu, sama orang tua kita. Mutuskan tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang mutus tali silaturahmi. Gimana kalau diputusnya sama bapaknya? Darah dagingnya dia, na'udzubillah. Ya, jadi saran anak tidak usah ditaati ibunya. Gimana caranya? Pakai siasat terserah antum. Disiasati, dirayu ibunya baik-baik. Ya. Kalau perlu, tidak usah bilang dari bapaknya, selesai. Biar tidak ribut. Dari mana? Dari luar, selesai. Jadi setiap antum pulang, dari rumahnya ketemu bapak, mampir dulu ke Indomaret, beli-beli, pulang ke rumah. Dari mana, nak? Dari Indomaret. Kan tidak bohong antum. Iya kan? Iya. Jadi ini semua bisa disiasati pakai strategi. Masuk surga itu jamaah perlu strategi seperti kita ini. Perlu strategi untuk mensejahterakan diri kita di atas muka bumi ini. Mau sejahtera itu perlu apa? Strategi. Perlu kalkulator antum. Perlu ya catatan. Hari ini anak gagal, besok anak mau buat ini. Sama, masuk surga itu begitu. Perlu siasat, perlu strategi. Jangan mau dunia kita pakai strategi 1000 cara, surga tidak punya strategi. Ya udahlah, kalau memang sudah surga ya surga, neraka ya kita takdir. Tidak ada gitu, kita disuruh usaha sama Allah berbuat. Ya, pakai strategi. Jadi itu yang bisa anak kasih masukan. Ya, jangan ditaati ibunya kalau ibunya salah. Ya banyak zaman sekarang. Ibunya tidak ridho kalau dia tidak kerja di tempat riba. Harus di sana. Kalau tidak di sana diusir sama ibunya, gimana? Tidak masalah. Ya antum tetap berbuat baik sama ibu. Kalau antum diusir ya keluar. Jangan ditaati. Selesai. Tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapapun makhluknya tidak boleh. Mau ibu kah, mau bapak kah, tidak boleh. Bapaknya biasanya nyuruh beli anaknya rokok. Pak, nak rokok, nak 1 kotak. Berani tidak antum nolak itu? Jujur. Itu uang jajan bisa di stop 2 bulan jemaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jika kita diuji dengan orang tua, bagaimana cara seorang anak menyikapinya?
Mohon penjelasannya. Ya, ujian seseorang itu datang dari berbagai penjuru. Ada yang ujiannya datang dari tetangganya, ada yang datang dari anaknya, ada yang datang dari istrinya, ada yang datang dari suaminya, ada yang datang dari orang tuanya. Lagi-lagi jika memang kita mau masuk surga, harus sabar menghadapi ujian. Ya, huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih, kata Rasulullah SAW. Neraka itu diitari sama hal-hal yang enak-enak, yang syahwat-syahwat itu. Enak, indah, nafsu. Tapi kalau surga dikelilingi sama yang kita benci. Sabar. Orang itu udah benci sama yang namanya sabar. Tidak bisa lama-lama sabar. Ngadepi orang tua susah. Jadi itu cobaan antum di atas muka bumi ini. Jalani cobaan ini, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, semoga dipermudah. Dan coba terus. Kita tidak pernah tahu kapan orang tua itu bisa berubah. Hati orang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kapan sama Allah mau dirubah, orang itu bisa berubah. Ini cobaan. Ya, jangan kurang ajar sama orang tua karena orang tuanya tidak baik sama dia, misalkan jangan. Sahabat-sahabat dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair diusir sama ibunya. Kenapa? Ya, dikerangkeng di rumahnya sama ibunya, tidak dikasih kenikmatan dunia lagi padahal orang kaya raya. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka kurang ajar sama ibunya, sama orang tuanya? Tidak. Tetap ngomong baik-baik. Diutus orang sama ibunya untuk mengintai Mus'ab bin Umair, suruh tangkap, suruh seret ke rumahnya. Mus'ab tahu, ini orang setiap anak pergi dia ngikutin orang-orang ini. Pasti kerjaan ibunya, dia tahu. Dia sudah kabur dari rumahnya, diutus orang untuk nangkep. Ibunya itu sayang sama anaknya, cuman sayangnya salah maksud. Ya ibunya enggak tahu gitu. Belum beriman. Ya, seorang ibu yang punya hak atas anaknya, ngerasa ini anaknya terserah orang kaya raya, kesian lihat anaknya, ngutus orang supaya ditangkap karena Mus'ab kabur. Akhirnya Mus'ab datengin ibunya sebelum ditangkap sama orang itu. Bu, ngomong baik-baik. Saya tahu bu, ini utusanmu. Orang dua ini yang ngikutin anak ke barat ke timur, ini engkau yang suruh. Ya. Kalau saya masih lihat orang ini ngikutin saya terus, jangan salahin saya kalau saya bunuh orang ini. Ana enggak takut, kata Mus'ab. Ngomong baik-baik sama ibunya. Bukan teriak-teriak, bu, kamu kafir, begini. Enggak ada. Ngomong baik-baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Temani, gauli dengan baik mereka di atas muka bumi. Wa qul lahuma qaulan karima, ngomong yang baik sama keduanya. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung perintah jamaah urusan orang tua ini. Ngomong baik-baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya sudah sakit hati anaknya ketahuan masuk Islam. Yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah 1/6-nya Islam karena dia orang Islam, orang merdeka yang ke-6 yang masuk Islam. Ketahuan sama ibunya. Ibunya sakit hati disuruh kufur, dia tidak mau. Katanya ibunya, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai ana mati. Biar kamu dibilang Sa'ad si pembunuh ibunya. Katanya Sa'ad, silahkan bu, tidak apa-apa. Sehari 2 hari tidak makan, tidak minum. Ya, sehari sudah mulai itu. Hari kedua sudah tidak bisa apa-apa. Tidak minum jamaah, kering itu, bahaya. Di hari ketiga ibunya sudah tidak bisa apa-apa, tergeletak. Didatangi lagi sama Sa'ad, bu, kalau ibu dikasih 100 nyawa, dicabut satu-satu, ya, di depan anak dicabut, agar aku meninggalkan agama ini, aku tak akan tinggalkan agama ini. Jadi silahkan ibu mau makan, ibu tidak mau makan, ibu mau minum, ibu tidak mau minum, silahkan bu. Langsung ibunya makan, langsung ibunya minum. Ngelihat sudah tidak berguna kayaknya. Ini tidak membuat anaknya bergeming. Ngomong baik-baik. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana sama orang tuanya. Ya, meskipun orang tuanya kafir, ya orang tuanya zalim bisa dibilang sama anaknya, tapi anaknya masih tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Mencoba dan mencoba.
Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana jawab. Belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin sekian dari ana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.